Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'il ulama wal awliya al-ahya'i minhum wal amwat fi jumbang kullihim khususan fi tambak balas kullihim. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa maddana bi asrarihim wa adalina bi barakatihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Kiai Husnan Mansur Paciran sekalian, Ibu Hajah Aminatul Zuhriyah Madura, Kiai Romli
larangan Candi Sidoarjo sekalian, Haji Suftani Jember, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Faruqi Abi Ahmad bin Mustajab, wa Umi Hajah Mahmudah, wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, wa akhi Al-Kabir Haji Jawahir, wa akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, wa usulihim wa furu'ihim, wa faradallahu lahum dunubahum, wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil qawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sambahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa sufiyin wal qurra wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wa jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum
واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا ورب تلاميذنا ورب تلميذاتنا ورب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ورب جميع من حضر في مجلسنا هذا ورب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ووضل الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاة النقمة وربة الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله منزل الخلق
آدم ثم صلاة على المحترف القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام ماذا تندم أنجرا من مقرة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تترك من تلك كلمة وأمد البرق في ظلماء من إدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما بعينيك قرأت كفى متى وما لقلبك قلت استفيك يا إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد كونين وثقلين والفريق المؤمن ورب ومن عجم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي يونر أميرون ناهي فلا أحد أبا وفي قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adalaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, wonten surat Al-Maidah, urutan surat yang kelima, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan untukmu kenikmatanku. Wa raditu lakumul islamadina, dan aku telah meridhoi, artinya telah memilih untukmu Islam sebagai agama. Artinya aku tidak milih agama yang lain. Yang aku pilih hanya agama Islam. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini, itu adalah pada hari Jumat ba'da asar di tanah Arafah, pada waktu Nabi sedang haji wada.
al-yauma pada hari ini, pada hari Jumat pada asar, aku telah menyempurnakan untukmu sekalian agamamu, dan telah aku sempurnakan untukmu kenikmatanku, dan aku telah meridhoi, artinya memilih untukmu Islam sebagai agama. Bapak, ketika ayat ini diturunkan, Umar bin Khattab menangis. Ruwiya annahu lamma nuzilat hadhil ayatu baka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar? Qala abakani anna kunna fi ziyadatin min dinina, fa idza kamula fa innahu la yakmulu syai'un illa naqasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sodakta. Ketika ayat ini diturunkan, Umar bin Khattab menangis. Nabi bertanya kepadanya, hai Umar, apa yang menjadikan kamu menangis? Umar menjawab, saya menangis ya Rasulullah karena kita ini mengerti bahwa kita sekarang sedang di dalam agama yang sempurna. Padahal sesuatu itu kalau sudah sempurna maka akan mulai berkurang. Karena segala sesuatu itu kalau sudah sempurna maka mulai berkurang. Barang itu nek wis mentok mesti balik. Ana bal disawat nongetan. Ini kalau bola ini menyentuh tembok sebelah timur, ini namanya mentok. Kalau sudah mentok mesti balik. Kalau sudah sempurna maka akan mulai mengurang, menyusut. Lane dikandakno ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Hari itu setelah muncul hari setelahnya maka lebih buruk. Hari besok lebih buruk daripada sekarang. Suumben luwe elek katimbang sesuk. Ya, ini dimulai dari kesempurnaan agama. Ya, ini kalau sudah mentok sempurna maka habis itu hari tambah buruk, tambah hari tambah buruk, tambah hari tambah buruk.
Kalau Bapak nilainya. Kalau Bapak bareng Umar jawab ngoten Nabi dawuh, benar kau wahai Umar. Karena ayat ini mengisyaratkan wafatnya Kanjeng Nabi. Wa qad ruwiya an hadhil ayat nuzilat ba'da ashrin yaumal jum'ah bi arafatin fi hajjatil wada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah alal ibili walam yungzal ba'daha syai'un minal faraid. Wa hina nuzilat lam yutik an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtimala ma'aniha wattaka'a ala naqatihi fa barakat an-naqatu fa nazala Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad qad tammal yauma amru dinikum wa qata'a ma amaraka rabbuka wa ma nahaka fajma ashabaka wa akhbirhum bi anni la anzilu alaika ba'da hadzal yaum. Ayat niki diturunaken Allah ba'da asar hari Jumat di tanah Arafah. Ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan haji wada. Haji wada yang terakhir, haji pamitan. Waktu itu Kanjeng Nabi sedang wukuf di Arafah. Nabi sedang di atas unta. Ketika ayat ini turun, Nabi sedang di atas unta. Setelah ayat ini sudah tidak ada ayat lagi yang menerangkan tentang hukum-hukum, hukum-hukum fardu dan lain-lain. Sudah tidak ada tambahan perintah lagi, sudah tidak ada tambahan larangan lagi. Ketika Nabi menerima ayat ini, Nabi tidak mampu, tidak kuat memahami maknanya ayat ini. Bukan artinya tidak paham, paham. Tapi tidak kuat menerima isinya ayat.
Sehingga Nabi duduk di atas onta tidak mampu duduk yang tegak, tapi Nabi setengah berbaring karena tidak kuat. Banjur untane lungguh. Setelah unta itu duduk, maka Jibril turun dan berkata, "Wahai Muhammad, pada hari ini perintah Tuhanmu tentang agama sudah sempurna. Sudah putus perintah-perintah Tuhanmu dan sudah putus larangan-larangan Tuhanmu." Artinya sudah tidak ayat lagi yang menerangkan tentang perintah dan larangan. Oleh karena itu, wahai Muhammad, kumpulkan sahabat-sahabatmu dan beritakan kepada mereka bahwa saya tidak akan turun lagi kepadamu. Aku sudah tidak akan turun lagi kepadamu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raja'an Nabi sallallahu min Makkah wa ata al-Madinah wa jama'a ashabahu wa qara'a alaihim al-ayah wa akhbarahum bima qala Jibril alaihi salam fa fariha ashabu wa qalu qad tamma dinuna illa Aba Bakrin radhiyallahu anhu fa innahu qad tamma wa ata manzilahu wa ghalaqal bab wastaghala bil buka fil laili wan nahar. Wasami'a al-ashabu dzalik fajtama'u wa atau manzila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Wa qalu ya Aba Bakrin lima tabaki fi mawdi'il farah wa surur li'anna Allah ta'ala qad atamma dinana faqala ya ashab antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masaib amma sami'tum annahu idza tamma amrun bata naqsuhu wadil ayatu
biru aniftirokina wa an kaunil Hasan wal Husain yatimaini wa an kaini azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam aromila. Para bapak, sakbadane Kanjeng Nabi menyelesaikan haji, lajeng Kanjeng Nabi kondur teng Madinah. Wonten Madinah Kanjeng Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat. Bareng wis kumpul kabeh Kanjeng Nabi maca ayat niki. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam Madinah. Iku dibaca kali Kanjeng Nabi di hadapan para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan maksud ayat itu. Sahabat semua bergembira. Bunga kabeh padha matur. Qattammadinuna agama kita sudah sempurna, agama kita sudah sempurna. Bunga-bunga mereka menampakkan kegembiraan para bapak secara bersama-sama, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah mendengar itu Abu Bakar susah, langsung pulang ke rumah, pintu dikunci, tidak keluar rumah, hanya menangis siang malam menangis. Sementara para sahabat-sahabat yang lain bergembira atas kesempurnaan agamanya. Abu Bakar justru sebaliknya tambah menangis, tidak keluar rumah, pintu dikunci. Para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar tidak keluar rumah, pintu dikunci, hanya menangis dan menangis siang dan malam. Mereka berdatangan ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu justru menangis pada hari yang seharusnya bergembira? Karena agama sudah sempurna, seharusnya kita bergembira, justru kamu tambah menangis. Abu Bakar menjawab, wahai kawan-kawan para sahabat, kamu tidak mengerti musibah yang akan menimpa kepada kita. Jadi isinya ayat itu adalah musibah yang sangat besar. Musibah apa? Musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu sekalian tidak mengerti, tidak mendengar
bahwa sesuatu itu kalau sudah sempurna maka akan mulai berkurang. Ayat ini mengisyaratkan perpisahan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Ayat ini mengisyaratkan bahwa istri-istri Rasulullah akan menjadi janda. Fawaqa'a surah bainal ashab wa bakau jami'an wa sami'a ghairuhum al-buka min hujrati Abi Bakar radhiyallahu anhu. Setelah sahabat yang mendatangi rumah Abu Bakar mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar tentang isyarat ayat itu, mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak sambil menangis kesemuanya. Sahabat-sahabat yang lain mendengar tangisan dan jeritan dari rumah Abu Bakar. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu ya Rasulullah la nadri ma halul ashab ghairu anna sami'na buka'ahum wa surakhahum fataghayyara launun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qama musri'an hatta taha ilal ashab farahum fi dhalikal hal faqala ma yubkikum. Waqala Ali radhiyallahu anhu inna Aba Bakrin yaqul inni sami'tu min hadil ayat raihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yastadilu biadil ayat ala wafatika ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Abu Bakar fi maqal wa qad qarubarti hali min bainikum wa hana waqtu firaqi minkum wa hadza isyaratun ila anna Abu Bakrin a'lamu sahabat. Bapak, barang sahabat-sahabat lain yang tidak mengikuti masuk di rumah Abu Bakar mendengar tangisan dan jeritan dari rumah Abu Bakar, mereka datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak tahu kenapa sahabat sama menangis dan menjerit-jerit
Kami tidak tahu apa sebabnya. Hanya kami mendengar tangisan mereka dan jeritan mereka. Setelah Nabi mendengar laporan sahabat, wajah Nabi berubah menjadi pucat. Langsung kanjeng Nabi berdiri, kemudian mendatangi para sahabat yang menangis di rumah Abu Bakar. Hanya Nabi melihat mereka dalam kondisi seperti itu, menangis, menjerit, menangis, menjerit. Nabi bertanya, ada apa kalian menangis? Gak ada yang berani menjawab. Semuanya terbungkam. Hanya ahli karam wajah yang sanggup matur, ya Rasulullah, sungguh Abu Bakar berkata, sungguh aku mendengar bahwa ayat ini adalah aroma berita kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka ambil dalil dari ayat ini atas kewafatanmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, benar. Abu Bakar benar apa yang dikatakan. Karena tidak lama lagi aku akan berangkat dari kalian. Sudah waktunya perpisahan antara aku dengan kalian. Ini jawaban kanjeng Nabi. Jadi tafsiran yang disampaikan Abu Bakar itu adalah benar. Maka dari pendapat Abu Bakar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling alim. Falamma sami'a Abu Bakrin dzalik sohatan wa kharra maghsyian alaih warta'adda Aliyun radhiyallahu anhu wa tanzal ashab wa khafu bi asma'ihim babakau bukaan syadida hatta bakat al-jibal wal ahjar ma'ahu wal malaikatu fis samawat wa bakat ad-dud wal hayawanat fil barari wal bihar summa sofahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kula wahidin minal ashab wa wada'ahum babaka wa wasalahum summa ba'da nuzul hadil ayat ahadan wa saminna yauman wa qila lamma nazala qawlu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah
Surat An-Nisa ayat 176. Asan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'daha khamsina yauman. Walamma nazala qawluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum al-ayah Surat At-Taubat ayat 128. Asa ba'daha khamsatan wa salasina yauman. Walamma nazala qawlu ta'ala wattaqu yauman turja'una fi ilallah al-ayah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Asa ba'daha ahadan wa isrina yauman. Bapak, Kanjeng Nabi melebet datang dalamnya Abu Bakar. Tanya, kenapa menangis? Ali bin Abi Thalib menjawab kados niku wau. Sungguh Abu Bakar berkata, dari ayat ini tercium bau aroma kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Ini sudah waktunya perpisahan antara kamu dengan aku. Oh Bapak, Abu Bakar pireng. Nabi dawuh niki Abu Bakar pireng. Benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Langsung Abu Bakar menjerit, jatuh pingsan. Ali bin Abi Thalib bergemetar seluruh tubuh. Para sahabat guncang. Mereka sama takut dan menangis dengan menangis yang keras, sehingga gunung-gunung ikut menangis, batu-batu ikut menangis, malaikat di langit ikut menangis, ulat-ulat, binatang-binatang di darat dan di laut semuanya ikut menangis. Oh Bapak, Nabi perso hal seperti itu. Semuanya menangis. Sahabat menangis. Malaikat menangis, gunung-gunung menangis, batu-batu menangis. Kemudian Kanjeng Nabi bersalam-salaman dengan para sahabat satu persatu. Salam. Kanjeng Nabi berpamitan juga menangis. Nabi memberikan wasiat kepada mereka sambil berpamitan, bersalaman, sambil menangis. Nabi menyampaikan wasiatnya. Loh Bapak, setelah ayat itu diturunkan, Kanjeng Nabi masih diberi kesempatan hidup
dalam masa 81 hari. Loh Bapak, kemudian turun lagi ayat, tapi ayat sudah tidak mengandung hukum. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Loh Bapak, setelah ayat itu turun, Nabi masih diberi kesempatan hidup 50 hari. Kemudian turun lagi ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum al-ayat. Surat Tobat ayat 128. Kanjeng Nabi masih diberi kesempatan hidup 35 hari. Kemudian turun ayat yang paling akhir, wattaqu yauman tub'asuna fihi ilallah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Setelah ayat ini usia Nabi tinggal 21 hari. Wadil ayat akhiru ma nuzila minal Qur'an. Ayat wattaqu yauman turja'una filallah, ini ayat yang paling akhir diturunkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha syo'ida yauman al-mimbar fa khotaba khutbatan fabakat minhal uyud wa wajilat minhal qulub wa sya'arat minha al-abdan wa basyara wa angdara. Bapak, barang wis ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Niki para bapak, Nabi sudah mengerti bahwa usianya tinggal sedikit hari lagi. Kanjeng Nabi naik mimbar. Di dalam pidatonya Kanjeng Nabi ini merupakan pidato khutbah yang sangat mendalam, sehingga semua mata menangis, mencucurkan air mata, dan semua hati para sahabat merasa takut. Badan mereka bergemetar. Dalam khutbah Nabi menyampaikan berita-berita yang menakutkan, dan Nabi menyampaikan berita-berita gembira. Bapak, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, annahu lamma qaruba wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan ayuna dia annas li sholat fanada fasama al muhajirun wal ansor ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sholat rakaataini kaki khafifataini bin nas. Summa sa'ida
al-mimbar fahamidallah wa asna alaihi wa khataba khutbatan balighatan wajilat minhal qulub wa bakat minhal uyur summa qala ya ma'syaral muslimin inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa kuntu lakum kal akhi al musfik wal abi ar-rahim man kanat lahu indi madramatun fal yakum wal yaktasa minni qoblal kisos fil kiamat. Bapak Abdullah bin Abbas pengane dawuh ketika Nabi sudah mendekati wafatnya, Nabi memerintahkan Bilal supaya azan untuk memanggil masyarakat melakukan sholat. Azan dikumandangkan oleh Bilal. Maka semua sahabat berkumpul, baik sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, semuanya kumpul di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi. Bapak, kemudian kanjeng Nabi sholat ngimami mereka 2 rakaat secara cepat. Maka kalau 2 rakaat berarti sholat subuh. Setelah sholat, Nabi naik mimbar. Nabi memuji-muji Allah, membaca hamdalah. Kemudian kanjeng Nabi berkhutbah dengan khutbah yang sangat mendalam, sehingga hati mereka merasa takut, mata mereka mencucurkan air mata. Kemudian Nabi berkata, wahai para muslimin, sungguh aku adalah sebagai nabi untuk kalian. Aku menjadi penasehat untuk kalian. Aku adalah orang yang ajak-ajak menuju Allah dengan izin Allah. Aku sebenarnya bagi kamu sebagai saudara yang sayang. Aku sebagai bapak kamu yang menyayangi kalian. Wahai kaum muslimin, barangkali aku pernah mempunyai salah terhadap kalian, maka kisoslah aku. Ya. Barangkali aku punya kesalahan terhadap kalian, maka kisoslah aku, balaslah aku sebelum aku dikisos di hari kiamat.
falam yakum ilahi ahadun hatta qala saniyan wa salisan. Baik kaum muslimin, barangkali aku punya salah, maka kisoslah aku sebelum aku dikisos di hari kiamat. Tidak ada satu pun yang berani berdiri. Mereka hanya menangis dan menangis. Tidak ada satupun yang berani berdiri. Sampai kata-kata itu diulang 2 kali sampai 3 kali. Bapak, karena kata-kata itu diulang-ulang sampai 3 kali, berdirilah seorang laki-laki yang bernama Ukasah bin Muhson. Ukasah bin Muhson. Ukasah berdiri menghadap di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Seandainya engkau boten memerintahkan itu sampai berkali-kali, aku tidak akan melakukan hal ini. Hal kisos, membalas perbuatan. Namun karena panjenengan memerintahkan hal ini sampai berulang-ulang, aku memberanikan diri untuk membalas. Ya Rasulullah, pada waktu itu aku bersama kamu pada waktu perang Badar. Kemudian unta saya nyalip untamu, mendahului, nyalip. Oleh karena unta saya mendahului untamu, ini kesalahan unta saya, bukan karena aku pengen mendahului. Maka aku turun, ya, mohon ampun kepadamu. Aku mendekat kamu sehingga aku mencium pahamu. Disi'i gak tata krama. Disi'i Kanjeng Nabi gak tata krama. Turun dari unta menciumi paha Nabi. Lajeng panjenengan ngangkat pelepah kurma. Pelepah kurma panjenengan cambukkan. Bapak, biasa untuk mencambuk unta panjenengan. Lah ini pelepah kurma ini mengenai lempeng, apa lempeng, mengenai punggung. Tapi aku tidak mengerti apakah itu panjenengan sengaja memukul aku. Apakah waktu itu kamu memukul untamu kemudian mengenai aku? Aku enggak tahu. Tapi pelempah unta itu mengenai punggungku. Nabi menjawab, ya Ukasah,
tidak mungkin kalau aku memukul kamu dengan sengaja. Maka artinya pukulan itu adalah memukul unta mengenai ukasa. Wahai Nabi, oleh karena kamu memukul aku akan membalas kamu. Aku akan ganti memukul kamu. Nabi berkata, Bilal, datanglah ke rumah anakku Fatimah. Ambilkan pelepah kurma yang biasa aku gunakan cambuk untuk untaku. Kemudian Bilal keluar mendatangi rumah Fatimah. Para bapak, Faktini biqadibi dawe Nabi, ambilkan pelepah kurma di rumahnya Fatimah. Bilal keluar dari masjid, kedua tangannya di atas kepala, ya, menunjukkan susah. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kisos atas dirinya. Kanjeng Nabi minta ganti dicambuk karena dulu pernah mencambuk Ukasah bin Muhson. Kemudian Bilal mengetuk pintu Fatimah. Fatimah dawuh, siapa yang di pintu? Bilal menjawab, saya Bilal. Aku datang kepadamu atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil pelepah kurma. Fatimah menjawab, untuk apa Bilal? Pelepah kurma suruh mengambil oleh ayahku. Bilal menjawab, wahai Fatimah, bapakmu memerintahkan kepada sahabat untuk memukul Kanjeng Nabi jika Nabi pernah memukul kepada mereka. Fatimah jawab, wahai Bilal, siapa yang tegel, yang rela hatinya untuk memukul Rasulullah? Kemudian Bilal tidak menjawab. Sapa wong sing tega arepe mukul Rasulullah? Langsung kondip dipegang Bilal sambil berangkat, tidak menjawab. Kemudian Bilal masuk masjid, pelepah kurma diserahkan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini pelepah kurma yang kamu minta. Falamma nadharahu Abu Bakrin wa Umar, qama faqala ya Ukasah, nahnu baina yadaik faqtasa minna wala taksa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, uqda ya Abu Bakar wa Umar, qad arafallahu ta'ala makanahuma. Setelah Kanjeng Nabi sudah memerintahkan Ukasah untuk memukul Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar maju
di hadapan Ukasah, wahai Ukasah, kami berdua sudah di hadapanmu, pukullah kami, jangan memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, Abu Bakar, Umar, duduk. Allah sudah mengerti kedudukanmu, Allah sudah mengerti derajatmu, sudah duduk. Oh Bapak, Abu Bakar, Umar duduk, Ali berdiri di hadapan Ukasah. Wahai Ukasah, ketika masih hidup aku selalu di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tega hatiku jika engkau memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah punggungku, inilah perutku, pukullah sebagai ganti memukul Kanjeng Nabi. Sudah cukup, jangan memukul Kanjeng Nabi, jilidlah aku dengan tanganmu. Nabi mengatakan, ya Ali, ya Ali, qad arafallahu ta'ala makanak wa niyataka. Ali, duduk. Allah sudah mengerti derajatmu dan keniatanmu. Bapak, Hasan, Husain berdiri. Waqamal Hasan wa Husain faqala ya Ukasah, alasta anta ta'rifuna anna sibta Rasulillah wal qisas mini kal qisas min Rasulillah. Ali suruh berdiri, suruh duduk. Hasan dan Husain berdiri bersama-sama. Wahai Ukasah, kamu mengerti bahwa kami berdua adalah cucu Rasulullah. Ya. Pukullah kami, kamu memukul kami sama saja dengan memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak, Kanjeng Nabi dawuh, Hasan, Husain, duduklah, duduk. Ya, wahai penenang hatiku. Langsung Nabi berkata pada Ukasah, idrib in kunta dhoriban. Wahai Ukasah, pukul aku kalau memang kamu ingin memukul aku. Faqala ya Rasulullah, darabtani wa ana arin an saubi. Fakasafa Rasulullah an saubi. Fasahal muslimun bil buka. Ukasah, pukul aku kalau memang kamu akan mukul aku. Ukasah matur, ya Rasulullah, ketika engkau memukul aku sedang tidak berbaju, maka aku minta kamu juga tidak berbaju. Subhanallah. Langsung Nabi melepaskan bajunya.
Begitu Nabi melepaskan bajunya, akan dipukul oleh Ukasha. Semua orang muslim menjerit, hampir menangis. Falamma nadhara Ukasha ila bayati jismi Rasul inkabba alaihi wa qabbala dhahrahu wa qala fi dhaharuhi ya Rasulullah man yatibu qalbu ayak taso minka ya Rasulullah wa innama fa'altuhu roja'an ayyamusa jismi bi jismika syarif bayahfadhani rabbi bi hurmatika minan nar. Bapak-bapak, bareng Kanjeng Nabi pun telanjang baju, bajunya dilepas. Begitu tubuh Nabi yang putih tampak, muslimun semuanya menjerit menangis. Ukasha mendekat sambil membawa cambuk pelepah kurma. Ya Rasul, rohku untuk tebusanmu. Siapa ya Rasulullah yang tega hatinya untuk memukul kamu? Aku pun tidak tega memukul kamu. Tapi aku berbuat seperti ini adalah hanya menginginkan kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia, agar supaya Allah menjaga kulitku karena bersentuhan dengan kulitmu dari siksa neraka. Hanya itu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man yuhibbu ayanzura ila ahlil jannah falyanzur ila hadza saksi. Nabi berkata, ingat, barang siapa yang ingin melihat laki-laki ahli surga, lihatlah laki-laki ini. Apa? Ukasha. Barang siapa ingin melihat laki-laki ahli surga, lihatlah orang ini yang Ukasha. Jadi buat rekayasa seperti itu bukan karena ingin membalas pukulan Kanjeng Nabi, tapi rekayasa supaya Nabi mau membuka bajunya, hanya ingin menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqamal muslimun yuqabbiluna baina ainaihi wa yaquluna tuba laka nilta darajatil ula wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika wa jalalika ya Allah. Bapak, bareng Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing pengin weruh laki-laki ahli surga,
lihatlah laki-laki ini, yakni Ukasah. Langsung para muslimin berdiri rebutan. Bapak mencium keningnya Ukasah. Keningnya Ukasah diciumi oleh kaum muslimin. Untung kamu wahai Ukasah, untung kamu wahai Ukasah, bahagia kamu wahai Ukasah memperoleh derajat yang tinggi besertaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Bapak niki ditane, pada waktu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lama jana wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam jamakna fi baiti ummina Aisyah sumana dzara ilaina fatama'at ainahu. Kalau Bapak sawise niki adalah saat-saat kematian Kanjeng Nabi. Tadi cerita yang panjang itu adalah saat-saat menghadapi kewafatan Kanjeng Nabi. Setelah ini hadisnya Ibnu Mas'ud adalah saat-saat kematian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau diteruskan waktunya nggak cukup. Insya Allah diteruskan nanti malam Selasa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na wa dinna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardut wilayah inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.